Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Irahda dari kelas 7A Manajemen Malam. Saya ingin menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya adalah keinginan untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan, dan tingkat rasio atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Kesehatan suatu perusahaan bisa digambarkan dari titik sehat yang paling ekstrim hingga ke titik paling tidak sehat yang paling ekstrim. Habis itu ada kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana kesulitan keuangan yang dialami sebuah perusahaan sudah sangat parah, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu lagi untuk beroperasi dengan baik. Analisis prediksi kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal mengenai potensi kebangkrutan perusahaan. Kesulitan keuangan bisa berarti mulai dari kesulitan likuiditas atau jangka pendek yang bersifat sementara dan belum begitu parah hingga ke pernyataan kebangkrutan. Kesulitan jangka pendek apabila tidak ditangani dengan baik, itu akan berkembang menjadi kesulitan tidak solvable. Karena jika tidak solvable, perusahaan dapat dilikuidasi atau direorganisasi. Di sini ada beberapa para ahli yang mengatakan kebangkrutan, yaitu yang pertama menurut Weston dan Copeland tahun 1997. Mereka menyatakan bahwa kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang tidak terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, ada Prihantini dan Sari 2013 menyatakan bahwa kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi untuk mengoperasikan perusahaan dengan baik karena kesulitan keuangan yang dialami entitas tersebut sudah sangat parah. Yang ketiga ada Muhammad dan Kimson tahun 2012 berpendapat bahwa kebangkrutan atau kegagalan keuangan dapat terjadi ketika jumlah kewajiban melebihi nilai aset lancar atau ketika kewajiban lancar melebihi nilai wajar aset. Di sini ada model prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada model Altman. Pada tahun 1983 dan 1984, Altman melakukan survei model-model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan pada beberapa negara. Melalui penilaian tersebut, ditemukan nilai Z yang baru untuk perusahaan yang go public. Dan ternyata metode Z-score Altman memiliki tingkat prediksi yang cukup baik hingga 95%. Springat tahun 1978 menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel untuk menemukan suatu model yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya potensi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan analisis multidiskriminan. Model ini memiliki akurasi 92,5% dalam tes dilakukan Springat.
Sementara itu, Zmijewski selama 20 tahun melakukan studi pada bidang kebangkrutan. Tingkat akurasi dari model Zmijewski ini adalah sebesar 94,9%. Yang kedua, model Fulmer. Fulmer tahun 1984 menggunakan metode stepwise multiple discriminate analysis atau MDA untuk melakukan evaluasi 40 rasio keuangan yang digunakan pada sampel 60 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan gagal dan 30 perusahaan sukses. Yang ketiga ada model Springett. Gordon L.V. Springett tahun 1978 melakukan penelitian yang menghasilkan model prediksi kebangkrutan dengan mengikuti prosedur model Altam. Model prediksi kebangkrutan yang kemudian dikenal sebagai model Springett ini menggunakan 4 rasio keuangan yang dipilih berdasarkan 19 rasio-rasio keuangan dari berbagai literatur. Model prediksi kebangkrutan Tafler dirumuskan untuk perusahaan manufaktur di Bursa Efek London periode 1969 sampai 1976. Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan Tafler menggunakan teknik analisis MDA dengan akurasi prediksi 95,7% untuk perusahaan yang mengukur dan 100% perusahaan yang tidak bangkrut. Yang keempat, model Zmijewski. Model prediksi kebangkrutan yang dihasilkan Zmijewski tahun 1983 merupakan hasil review studi pada bidang kebangkrutan selama 20 tahun. Rasio keuangan yang digunakan pada model ini dipilih dari rasio keuangan yang telah digunakan pada penelitian terdahulu dengan sebanyak 75 perusahaan yang bangkrut dan 3.573 perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai 1978. Dijadikan sampel. Yang kelima ada model Tafler. Model ini dipublikasikan pada tahun 1977. Konstruksi model ini didasarkan pada model Altam dan model ini juga didasarkan pada metode analisis discriminate. Hipotesis 1. Terdapat perbedaan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Altam, model Springett, model Zmijewski, model Tafler, dan model Fulmer. Dominasi tingkat prediksi model kebangkrutan Zmijewski. Perusahaan studi dalam prediksi kebangkrutan dilakukan oleh Zmijewski menambah validitas rasio keuangan sebagai alat deteksi kegagalan keuangan perusahaan. Indikator F-test terdapat rasio-rasio kelompok, rate of return, liquidity, leverage, turnover, fixed payment coverage, trends, firm size, dan stock return volatility. Menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Dengan kriteria penilaian semakin besar nilai Z, maka semakin besar kemungkinan atau
probabilitas perusahaan tersebut bangkrut, dan jika bernilai negatif maka perusahaan tersebut tidak berpotensi bangkrut. Mengetahui kondisi tingkat kebangkrutan perusahaan dan tingkat akurasi metode Altam Z-score dan Z-Mijewski pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdapat di BEI selama periode 2012 sampai 2014. Berdasarkan hasil penelitian, kedua metode tersebut dinyatakan memiliki perbedaan yang signifikan. Perhitungan tingkat akurasi metode Altam Z-score memiliki tingkat akurasi sebesar 96% dan metode Z-Mijewski sebesar 100%. Perbedaan yang signifikan antara prediksi kebangkrutan model Altam Z-score, Springett, dan Z-Mijewski. Persentase keakuratan model Z-Mijewski adalah yang paling tinggi dan tipe error paling kecil dibandingkan dua model lainnya. Demikian pula dengan penelitian Syafitri dan Wijaya tahun 2015 dan Ashar et al. Tahun 2019 menemukan bahwa model Z-Mijewski memiliki tingkat keakuratan tertinggi dibandingkan model-model lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.